Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sedaya yang dimuliakan Gusti Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi banyak sekali kenikmatan pada kita ya, di antaranya nikmat sehat dan juga nikmat aman sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya malam hari ini ya saya akan menyampaikan atau sama-sama untuk tadabbur merenungi surat At-Taghabun. Ini surat nomor 64 dalam Al-Quran yang terjemahan di Kemenak itu ya, diterjemahkan dengan At-Taghabun itu hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, atau bisa juga dimaknai hari kerugian, karena itu hari di mana orang merasa mengalami kerugian. Nah, ini At-Taghabun ini termasuk di antara nama-nama hari akhir ya, di antara nama lain dari hari akhir ya, atau hari kiamat. Nah, kiamat sendiri artinya apa, Bu? Apa? Oh, Al-Qari'ah ya. Ya itu nama lainnya ya. Kalau kiamat itu kan asal katanya dari kiamah ya, al-qiyamah. Artinya apa? Pernah dengar qiyamul lail? Qiyamul lail artinya apa? Salat malam ya. Qiyam itu berdiri ya. Kayak qiyamul lail itu artinya berdiri di malam hari. Untuk apa? Tentu saja untuk sholat malam ya, bukan berdiri nonton wayang gitu ya. Kalau orang nonton wayang malam hari bukan qiyamul lail ya. Tapi diberi nama dengan qiyam gitu ya. Nah, al-qiyamah itu hari kebangkitan atau hari berdirinya semua manusia ya. Untuk apa? Untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita katakan hari kiamat ya, itu sebenarnya salah satu di antara nama-nama hari akhir. Hari akhir sendiri artinya apa, Bu? Hari akhir, akhirat, akhir. Ya udah dijadikan kata Indonesia ya. Akhir itu nek bahasa Inggrisnya the end ya. Nah, episode terakhir. Jadi menyambung apa yang ada di dunia itu ya. Setelah semua manusia dimatikan, kemudian Allah menciptakan lagi atau merubah lagi ya, membentuk alam yang baru ya. Sehingga nanti buminya itu beda, buminya datar, datar semua ya. Semua dikumpulkan di satu tempat yang datar ya, padang mahsyar. Makanya disebut juga Yaumul Mahsyar gitu ya. Padang mahsyar itu nanti kumpul di sana manusia untuk diadili, dan semua manusia berdiri, nggak ada kursi ya, Bu ya. Nah, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan kiamat. Nah, nama lain di antara hari akhir, hari kiamat itu juga adalah At-Taghabun, hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan atau hari kerugian. Apa kerugian, bentuk-bentuk kerugiannya? Yang pertama
tentu saja kerugian yang paling buruk adalah saat orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir diseret masuk ke neraka sementara dia melihat bagaimana orang-orang beriman bisa menyeberang sirat, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghuni neraka ya besok ya tidak besok penghuni neraka itu bisa melihat penghuni surga ya, ketika mereka minum, makan ya, duduk di dipan-dipan ya, ngobrol reunian gitu ya. Senang reuni, Bu? Nah, besok reuni di surga ya, di akhirat. Mudah-mudahan yang kumpul malam hari ini besok bisa reuni di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerugian yang paling besar itu ketika orang kafir masuk ke dalam neraka dan dia menyesali, ya Allah, dulu saya juga di dunia diberi kesempatan oleh Allah, diberi waktu, diberi hidup, tapi mereka tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang kedua adalah ada kerugian di mana ya, orang-orang yang ya dia sudah beriman, sudah beribadah, tapi merasa ibadahnya belum maksimal. Surga itu ada berapa tingkatan, Bu? Berapa? 7. Ada 100 ya, Bu ya. Ada 100 tingkatan dan setiap tingkatan melihat tingkatan lainnya itu seperti melihat bintang di langit. Ya, jadi memang luasnya surga ya, kita akan sulit membayangkannya karena seperti sekarang kita melihat langit juga nggak tahu kan batasnya seperti apa. Nah, orang-orang yang melihat tingkatan di atasnya akan gelo, saya dulu nggak beramal sehingga tingkatan saya nggak di atas gitu, seperti itu. Jadi ada orang yang misalnya masih suka membuang-buang waktu, masih suka melakukan perbuatan yang sia-sia, nah itu akan menyesal besok di akhir. Kok dulu saya nggak sholat sunat ya, kok saya dulu nggak belajar sungguh-sungguh ya, kok saya dulu sholat wajibnya suka melat-melat, nah seperti itu ya. Atau yang sudah tepat waktunya sholat di masjid, kok dulu saya nggak nyari shop pertama ya, saya malah nyuruh-nyuruh orang lain ke shop pertama ya, nah kayak gitu. Ada penyesalan. Ini yang putra ya, kalau ini sudah ada hijabnya, yang putri juga sebenarnya bisa di depan. Baik, itu di antara arti dari at-taghabun, yaitu hari ditampakkan kesalahan-kesalahan atau hari kerugian, di antara nama dari hari-hari kiamat ya, hari akhirat ya, di antara nama-nama lain dari kiamat. Dan banyak sekali di Al-Qur'an nama lain dari kiamat yang bahkan dijadikan judul atau nama surat. Misalnya apa? Tadi Al-Qari'ah gitu ya. Nah, Al-Qari'ah sendiri artinya apa? Al-Qari'ah sendiri artinya apa? Yaitu nama lain dari kiamat, tapi artinya apa? Bencana yang menggetarkan hati. Jadi peristiwa itu bikin semua hati goncang gitu ya. Maka disebut dengan nama Al-Qari'ah. Tadi ada yang nyebut Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu artinya apa? Peristiwa yang besar. Nah, gitu ya. Jadi setiap nama itu menggambarkan sifat-sifat atau peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ini menunjukkan pentingnya keimanan pada hari akhir. Salah satu pokok-pokok keimanan yang harus kita imani ya. Kemudian dalam keluarga kita juga harus ya diajarkan pada pasangan kita ya, istrinya, suaminya, ataupun kepada anak-anak kita semua. Karena anak-anak atau generasi yang memahami tentang hari akhir, mengimani hari akhir, setiap perbuatannya dia akan berpikir sampai kepada hari akhir ya, hari kiamat ya. Seperti Dida misalnya berangkat ngaji, dia akan berpikir, oh iya ya, saya kalau ngaji besok di akhirat saya akan melihat ganjarannya. Ya, ini Bita juga ya, Bita misalnya berangkat ngaji ya, insya Allah dapat ganjaran dari Allah. Nah, itu ya, meluangkan waktu setengah jam ya, kita ngaji kan setengah jam ya. Sholat yang
3 menit 5 menit aja ganjarannya sangat besar, apalagi kalau mau meluangkan waktu untuk duduk di majelis taklim. Ya, baik, kita lanjut ya. Tadi surat At-Taghabun itu termasuk ya di antara para ulama tafsir menyatakan bahwa itu di antara surat-surat Madaniyah. Meskipun ada juga yang menyatakan surat Makkiyah ya. Nanti kita lihat isinya ya. Ini terdiri 18 ayat. Tadi surat urutan 64 ya. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu, bertasbih, lillahi, kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, tasbih itu maknanya apa, Bu? Tasbih. Kalau dikatakan ucapkanlah tasbih, ucapan tasbih itu apa? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Nah, itu di ayat ini disebutkan bahwa makhluknya Allah yang ada di langit maupun di bumi itu senantiasa bertasbih atau mensucikan Allah. Ya, kalau kita tasbih biasa mengucapkan dengan subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Jadi kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Maka lawan dari bertasbih ini salah satunya misalnya kesyirikan ya. Karena syirik itu menjadikan bagi Allah itu ada tandingannya. Nah, ini menunjukkan dia enggak mensucikan Allah ya, yang tidak ada tandingannya. Nah, itu ya. Jadi senantiasa bertasbih. Dan ini ada juga di ayat-ayat yang lain ya, ada banyak surat yang berisi tentang tasbih ya, mensucikan Allah. Misalnya kita bisa lihat di surat An-Nur sehingga kita tahu bahwa di langit di bumi itu makhluk-makhluknya Allah bertasbih. Misalnya di surat An-Nur ayat 41 ya. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara ibadah dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di sini kullun qad alima sholatahu ya, wa tasbihah. Sholatah itu sholat ya. Masing-masing telah mengetahui cara sholatnya. Jadi burung itu juga sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi burung ketika terbang dia juga sambil bertasbih. Di antara kepaan sayapnya dia juga bertasbih kepada Allah. Jadi kalau manusia malas bertasbih, malas berzikir, berarti kalah kalian apa, Pak? Kalah kalian manuk. Jangan sampai manusia kalah dengan manuk ya. Ini ditegaskan lagi di ayat yang lain ya. Bahkan selain manusia, jin, malaikat ya, tadi binatang ya bertasbih pada Allah, bahkan batu juga ya Bu ya. Ini lihat di surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ada batu, ibu-ibu ya, yang jatuh, yang meluncur jatuh karena apa Bu? Takut kepada Allah, min khasyatillah gitu.
Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau manusia kok nggak takut sama Allah, ya dia lebih rendah dari batu. Batu aja takut kepada Allah, dan bahkan juga gunung. Lihat ini surat Al-Hasyr ayat 21 ya. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dan di antara mukjizat Rasulullah SAW adalah pada saat Rasulullah dahulu berada di Madinah, Rasulullah itu biasa berkhutbah ya di atas batang pohon, atau beliau bersandar di batang pohon kurma gitu ya, atau duduk di atas batang pohon kurma. Nah kemudian Rasulullah itu dibuatkan mimbar, tapi mimbarnya nggak seperti ini ya Pak ya. Mimbarnya itu 3 unda-undaan, tiga tangga ya. Jadi Rasulullah bisa duduk atau berdiri di atas tangga itu. Akhirnya pohonnya kan nggak dipakai lagi batang kurmanya ya. Nah ini dengar, ini mukjizatnya Rasulullah ya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ini artinya gitu ya, biasa berdiri di atas batang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut seperti suara teriakan unta yang bunting. Sehingga Nabi SAW turun lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu batang pohon itu pun diam. Jadi Rasulullah itu bisa apa? Bisa ngeneng-ngenengi batang pohon kurma yang nangis ya. Jadi oleh Allah ditampakkan ke hadapan para sahabat bahwa batang pohon pun juga bisa nangis. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika hari Jumat Nabi SAW duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak, hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi SAW turun lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu mulailah batang pohon itu mengerang seperti enangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya sampai ia terdiam. Nabi SAW lalu bersabda, bakat ala ma kanat tasma'u minat dzikr. Ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pohon kurma saja, batang pohon kurma bisa kangen kepada zikirnya Rasulullah. Nah ini mukjizatnya Rasulullah salah satunya ini. Jadi tangisan pohon kurma yang merupakan tanda dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kalah dengan batang pohon kurma ya. Gak senang dengan zikir, gak senang bacaan Quran, ya. Gak senang pengajian, nah, ya. Kalah ini dengan batang pohon kurma. Nah ini ayat pertama belum selesai ya. Tadi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kerajaan, maksudnya bagi Allah, dan baginya puji-pujian. Bagi Allah kerajaan maksudnya apa, Bu? Bagi Allah kerajaan maksudnya apa? Ya, pemilik langit bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja yang sesungguhnya adalah Allah. Semua raja yang di bumi tunduk kepada Allah. Apalagi kelak di akhirat. Manusia itu semua tunduk kepada Allah. Contohnya, kita lahir saged milih tanggal napa mboten, Bu? Nggih, sudah ditentukan oleh Allah ya. Besok mati bisa milih tanggal? Jangan milih tanggal pinten jenengan? Enggak bisa ya. Meninggalnya di mana? Mau milih di mana meninggalnya? Enggak bisa ya. Orang bisa meninggal pas piknik. Orang bisa meninggal pas tidur. Orang bisa meninggal di pasar, bisa meninggal di jalan, bisa meninggal di masjid. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum itu semua Allah lah yang menciptakan kita, memberi rezeki, mengatur hidup kita, ya kan? Ya, sekarang ibu-ibu yang sudah sepuh dulu pernah muda ya Bu ya.
Ya kulitnya pernah kenceng, sekarang sudah nggak kenceng ya Bu ya. Ya, yang simba-simba. Ya. Nah itu kan tunduk kepada Allah, nggak ada raja manapun yang tetap muda, nggak ada. Presiden manapun nggak ada yang tetap muda. Lama-lama akan tua. Pak Harto akan tua, sudah tua, makanya sudah meninggal ya. Pak Karno dulu juga sama. Semua raja tunduk kepada hukumnya Allah, aturannya Allah, takdirnya Allah. Tapi ada takdir yang berhubungan dengan sunatullah alam ya, sunatullah yang berketentuan dengan tubuh kita dan sebagainya tadi ya, nasib kita. Ada juga ketentuan Allah yang bentuknya hukum atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah itu pilihan kalau itu. Sama seperti ini, kita mau bertasbih, mau banyak berzikir atau banyak ngalamun atau banyak melakukan kesia-siaan, nah itu pilihan. Ya gitu ya. Baik, jadi lahul mulku, Allah yang mempunyai kerajaan di langit dan di bumi, yang menciptakan, memberi rezeki, yang mengatur ya. Walahul hamdu, dan baginya puji-pujian. Yang berhak dipuji, semua kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia misalnya bersedekah, harta dia punya, tapi hartanya asalnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang petani ya, dia panennya dijual, nah itu dari Allah. Kemudian tangan kaki yang kita gunakan untuk mencari rezeki berasal dari Allah. Makanya jangan suka cari pujian, selalu kembalikan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat pertama. Ayat kedua, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, dan di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di dunia cuma ada dua pilihan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jika seseorang ditakdirkan meninggal ya, dia menjadi kafir, ya dia akan meninggalnya dalam keadaan kafir kalau takdirnya seperti itu. Maka ya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah itu ya, tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Apakah sudah ditentukan oleh Allah? Ya sudah ditentukan. Kemudian para sahabat, kalau gitu untuk apa kita beramal? Kan kira-kira gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, beramalah karena setiap orang dimudahkan ya menuju tempat kembalinya. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus berusaha selalu dalam ketaatan, dan dalam ketaatan itu senantiasa ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Dijaga kita istiqomah meninggal dalam kebaikan, dalam Islam. Karena ada orang yang dia dalam hidupnya berada dalam ketaatan, tapi begitu mau meninggal, ya bahasanya sudah dekat dengan surga, meninggal dengan amalan ahli neraka, ya, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Kan ada kisah-kisah di mana orang yang sangat alim, ya, bahkan hafal Al-Quran, bahkan menulis kitab atau buku-buku tentang Islam yang bagus sekali jadi rujukan, tapi ternyata kemudian mungkin karena iming-iming dunia, dia malah mengajarkan bahwa Islam itu bukan satu-satu jalan keselamatan. Dia akhirnya menjadi murtad, tidak percaya kepada Allah, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ada orang-orang yang seperti itu, bahkan sudah hafal Quran gitu ya. Hafal 30 juz, bukan juz 30 ya. Ya, di sini juz 30 aja masih banyak yang belum hafal kan. Nah, ini ada yang sudah hafal Al-Quran ya. Dan kita tahu dalam sejarah ada namanya misalnya Senok Hurgronyo, pernah dengar Bu? Itu sudah sampai pura-pura haji ke Mekah, bahkan menikah di sana, pura-pura masuk Islam. Tapi masuk Islamnya dia pura-pura saja. Dia masuk Islam untuk mempelajari Islam dan mempelajari umat Islam, kemudian dicari kelemahannya supaya bisa dijelajah oleh Belanda. Nah, ini ada orang-orang kayak gini. Maka wajar kalau ini orang masuk neraka.
Maka mari kita berusaha beramal supaya beramal dengan ikhlas supaya dimudahkan matinya kita dalam keadaan husnul khotimah dengan menjaga keikhlasan, berusaha menjaga keikhlasan. Jadi yang saya sebutkan tokoh yang mati kafir itu memang di hatinya tidak ikhlas karena Allah. Baik itu ya tadi ayat kedua. Yang ayat ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Khalaqas samawati wal arda. Dia telah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benar atau hak. Maksudnya apa, Bu? Menciptakan langit dan bumi dengan hak itu. Bil haq artinya apa? Dengan benar itu artinya apa? Allah tidak main-main menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah menciptakan pasti ada tujuannya, termasuk menciptakan manusia. Manusia tidak diciptakan untuk main-main gitu ya. Allah menciptakan manusia dengan tujuan, ada tujuannya ya. Maka yang menyimpang dari tujuan yang Allah tentukan ya, dia akan sengsara dunia maupun akhirat. Kita diciptakan untuk apa, Bu? Untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilanjutkan wa sawwarakum, dan dia membentuk rupa kamu, fa ahsana, lalu dia membaguskan suwarakum, bentuk rupa kamu. Manusia itu adalah makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Percaya atau enggak, Bu? Percaya ya. Pernah lihat kucing yang wajahnya menyenangkan? Wajahnya lucu, kucing wajahnya lucu, pernah lihat ya? Senang ya. Kalau ibu-ibu wajahnya diganti wajah kucing mau? Enggak mau kan? Biar imut lucu ganti wajah kucing. Enggak mau, tetap sebaik-baik bentuk ya wajah kita ini gitu loh. Ya enggak? Dida mau enggak badannya dirubah kayak kucing? Enggak mau ya kan. Kita senang jalannya tegak ya. Terus kemudian ada binatang yang larinya kenceng, misalnya kuda, ya kan? Bapak-bapak mau badannya diganti badan kuda? Pernah kan ada film orang badannya kuda gitu kan? Mau diganti badannya kuda? Enggak mau ya, enggak normal. Dan sebaik-baik bentuk itu manusia ya. Meskipun enggak bisa kenceng kayak kuda, naik motor lebih kenceng ya. Nah itu Allah kasih kelebihan itu. Nah ini yang harus disyukuri ya. Makanya disyukuri dengan ketaatan, melakukan ya semua kebaikan yang bisa kita lakukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, memberi manfaat kepada ya seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya yang lain. Wa ilaihil masir, dan kepadanya tempat kembali. Jadi semua yang ada di dunia Allah ciptakan nanti kembali lagi kepada Allah ya. Semua amal kita akan ditampakkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma tusirruna, apa yang kamu rahasiakan, wa ma tu'linun, dan apa yang kamu nyatakan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada, dalam isi hatimu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa hati itu ada amalannya. Bahkan penentu diterima amalnya kita itu juga adalah salah satunya amalan hati. Maka niat itu penting, Bu ya. Jenengan malam hari ini nanti tidur niat, ya Allah besok saya akan bangun, bismillah, niat bangun jam 3 misalnya. Untuk apa, Bu? Ya sholat, untuk sahur yang mau puasa misalnya. Pon pikantuk ganjaran dereng. Sampun, niat aja dapat pahala loh. Jenengan udah niat. Bapak-bapak niat misalnya, ya Allah saya besok niat bangun setengah 4, wong sekarang subuhnya jam 4 lebih seperempat. Jadi kalau bangun jam 4 itu kalau ke kamar mandi ya nyelepekan gitu kan. Nah, biar subuhnya enggak telat. Jenengan niat seperti itu dapat pahala enggak, Pak? Udah niat kayak gitu udah dapat pahala. Apalagi kalau besok ternyata sesuai rencana.
Nah, sehari besok mau ngapain misalnya ya, direncana mau melakukan kebaikan-kebaikan, nah itu sudah dapat pahala. Itulah maknanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Makanya ada orang-orang yang tampaknya baik, tapi hatinya ternyata niatnya bukan karena Allah, ya nggak dapat pahala. Karena Allah tahu isi hati kita. Maka penting sekali punya niat-niat baik. Termasuk punya niat pengen ibadah haji, ya toh ya. Kira-kira penting nggak itu niat mau haji? Penting kan? niat sih kayak saya penting gitu ya. Biar caranya ya, saya penting niat sih kayak gitu ya. Ya, makanya yang punya duit, ya kadang ada yang niatnya itu diwujudkan dengan apa? Nah, dengan daftar haji atau nabung haji gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, saya duit tabungan. Nek isi duit utang ya bayar utang sih gitu ya. Karena kalau punya utang itu kewajiban ya. Nabung kan tidak wajib kan? Ya. Baik. Saya lanjut ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabli fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya dan mereka memperoleh azab yang pedih. Itu sebabnya ada yang mengatakan di antara ayat-ayat surat At-Taghabun itu ayat-ayat Makkiyah. Karena apa? Ini ayat untuk orang kafir Quraisy saat itu. Ya termasuk untuk orang kafir sekarang ya. Yang mempertanyakan, kok kamu nggak mau beriman? Apa belum sampai berita orang-orang dahulu yang mereka kafir kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kamu nggak takut diazab sama Allah, kira-kira gitu? Kemudian di ayat 6 dilanjutkan, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyarun yahdunana fakafaru wa tawallau wastaghnaullah wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian itu kenapa mereka diazab ya? Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling. Padahal Allah tidak memerlukan mereka dan Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Jadi mereka pengennya yang diutus bukan manusia, tapi malaikat. Nanti kalau diutus malaikat ya sama aja, mereka nggak beriman ya. Baik. Ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Dan orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Nah ini ya, jadi kesalahan orang-orang kafir tidak percaya dengan hari kebangkitan, yaumul ba'ts atau hari kiamat tadi ya. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku kamu pasti dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya. Ini sampai ayat 8 aja udah mau isya. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan ya, masih sampai ayat 8, waktunya yang memang sudah isya ya, sudah mau isya. Demikian yang bisa kami sampaikan, banyak kesalahannya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.